Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat, selalu sehat, jaga kesehatan ya. Guys, hari ini aku mau ngebahas tema yang substansial banget ya, tentang hormon testosteron yang penting banget buat organ reproduksi baik pria maupun wanita ya. Dan ternyata kalau terlalu tinggi bahkan kurang bisa bikin bahaya. Begitu juga buat pria dan wanita. Jadi apa sih testosteron dan apa fungsi dan gimana kalau kita kelebihan atau kekurangan? So check it out. Hai, kalian jangan lupa subscribe dan notifikasi belnya ya supaya tahu terus informasi paling update dari aku. Oke teman-teman, ternyata hormon testosteron ini dihasilkan oleh kelenjar testis, antara lain buah zakar ya, dan kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal. Jadi dihasilkan di situ yang berfungsi untuk meningkatkan libido dan ketertarikan kita terhadap lawan jenis. Kemudian juga untuk pria dalam proses pembentukan alat genital pada pria seperti Mr. P dan buah zakar. Kemudian juga untuk pertumbuhan tulang dan massa otot sama suara kita jadi lebih dalam. Begitu juga untuk pertumbuhan rambut kita jadi lebih lebat. Nah, sedangkan kalau pada perempuan fungsinya untuk maturasi dari sel telur. Jadi kalau misalnya kekurangan hormon testosteron, sel telurnya juga nggak terlalu bagus untuk dibuahi oleh sperma, gitu teman-teman. Nah, gimana kadar hormon testosteron yang normal pada laki-laki? Jadi kadar hormon testosteron yang normal pada pria dewasa itu berkisar antara 680 nanogram per desiliter. Kisarannya sekitar 250 sampai 1100. Sedangkan kalau yang udah laki-laki tuh yang lebih dari 65 tahun, kisarannya sekitar 350 sampai 450 nanogram per desiliter. Sedangkan pada perempuan wanita dewasa sekitar 6 sampai 68 gram per desiliter. Nah, gimana kalau kita kekurangan hormon testosteron? Yaitu tadi kebalikannya daripada fungsinya, yaitu massa tubuh kita jadi kayak menurun, rambut kita juga tipis, kemudian pertumbuhan genital kita terganggu. Selain itu juga bikin kita depresi, gangguan fungsi ereksi dan impotensi pada pria, dan suara juga jadi lebih kayak perempuan dan payudara jadi lebih besar kalau pada pria. Sedangkan kalau pada perempuan sama, yaitu tadi bisa menurunkan fungsi libidonya dan juga mempengaruhi pembentukan dari sel telur ya, jadi kurang matur gitu, kurang bagus untuk dibuahin. Nah, kalau kelebihan gimana? Kelebihan juga bahaya teman-teman. Kalau kelebihan pada pria bisa menyebabkan pria ini jadi spermanya malah jadi turun, buah zakarnya juga mengkerut, kemudian juga bikin impotensi juga, dan rambutnya jadi nanti juga akan terjadi kebotakan juga pada pria, serta bikin dia jadi gampang makan yang banyak karena testosteron yang tinggi ya gitu. Gimana kalau perempuan? Nah, perempuan itu hormon testosteron yang tinggi ditandai dengan adanya kayak rambut di daerah kumis, kemudian di dagu dan buah dada. Juga ada hubungannya dengan sindrom polikistik ovarium. Jadi hati-hati kalau ada perempuan berkumis, jangan-jangan dia mengidap sindrom polikistik ovarium ya. Sindrom polikistik ovarium itu adalah indung telurnya harusnya kan menghasilkan sel telur yang untuk dibuahin, untuk nanti jadinya nanti jadi embriologi, nanti akan jadi anak kita. Nah, kalau misalnya adanya sindrom polikistik ovarium ini, sel telur itu malah nggak jadi, malah jadinya kista. Nah, kista ini akan menghasilkan banyak hormon testosteron yang nanti akan mempengaruhi hormon pada perempuan. Jadi suara perempuan itu akan lebih berat, kemudian payudaranya juga kayak nggak tumbuh, jadi kayak turun gitu. Kemudian jadi nggak subur juga, serta tumbuh tadi kumis, dagu, di dada tumbuh kayak kumis, kayak rambut-rambut yang nggak perlu gitu. Nah, kalau pada pria jika hormon testosteron ini kurang, bisa diresepkan pil testosteron atau transdermal patch yang diberikan oleh dokter, nanti ditempel di daerah perut atau di daerah paha. Fungsinya untuk meningkatkan kadar testosteron kita. Juga makanan ya, makanan juga bisa untuk meningkatkan kadar testosteron kita, seperti makan buah nanas, kemudian buah delima. Jadi orang yang rutin minum buah delima setiap hari akan meningkatkan kadar testosteronnya sekitar 40-50%. Begitu juga dengan ikan tuna. Nah, ikan tuna itu kalau rutin dimakan bisa meningkatkan kadar testosteron sekitar 90%. Sudah ada penelitiannya teman-teman. Selain itu juga makan kuning telur, tapi hati-hati buat orang yang punya kadar kolesterol yang tinggi. Kuning telur ini bisa bikin kalian tambah naik dong kolesterolnya. Selain itu juga kayak makan kacang-kacangan kayak kacang kenari sama kacang almond dan minum alpukat ya. Udah ada penelitiannya, ini bagus buat testosteron kalian.
Nah, tadi kan dikasih pil atau transdermal patch. Gimana efek sampingnya? Efek samping dari pil testosteron ini juga bisa bikin sakit kepala, sakit perut, kemudian sakit saat kencing, kemudian bisa bikin darah tinggi, teman-teman. Jadi hati-hati juga, harus resep dokter, karena dokter akan memberikan dosis yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Gimana kalau terjadi overdosis? Overdosis bisa bikin kalian matanya kabur, kemudian kebutuhan sesaat. Selain itu juga bisa menghasilkan kayak gejala stroke ya, kayak jadi cadel tiba-tiba. Terus tangan kanan atau tangan kirinya lemah sebelah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dokter kalau ada yang stroke juga ditanya habis minum obat apa, ada minum obat ini nggak, kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja tentang testosteron ya. Aku udah jelasin dari A sampai Z, mudah-mudahan kalian paham. Lebih dan kurang aku minta maaf. Semoga hari-hari kalian semakin tetap semangat, selalu sehat, jaga kesehatan. Dah, coba Bella. Muah.